Dan ide itu sebagian besar merupakan corrective action dari 10 tahun pemerintahan zaman SBY. Jadi itu menjadi sesuatu hal yang dialektis saja. Bukan hanya sekedar menutupi kelemahan-kelemahan atau kegagalan dari rezim Jokowi yang notabene adalah kader PDIP. Pasti ada survei internal PDIP yang menemukan bahwa suara Partai Demokrat naik. Karena itu dia panik sendiri kan. Jadi di situ konyolnya kan terbaca tuh. Background dulu bahwa Presiden Jokowi yang diusung oleh PDI Perjuangan, oleh Ibu Megawati Soekarno Putri beserta seluruh partai pengusung lainnya dan pendukung, ini kan tidak ngusung orang tapi kan ngusung ide. Dan ide itu sebagian besar merupakan corrective action dari 10 tahun pemerintahan zaman SBY. Jadi itu menjadi sesuatu hal yang dialektis saja, menjadi sesuatu yang lumrah, gitu kan. Kalau toh akhirnya ada orang atau kelompok atau bahkan kami sendiri juga membandingkan antara pemerintahan Pak Jokowi dengan pemerintahan Pak SBY. Menyediakan beasiswa S2, S3 ini kan sangat serius gitu. Bukan hanya sekedar menutupi kelemahan-kelemahan atau kegagalan dari rezim Jokowi yang notabene adalah kader PDIP. Sama psikologinya, pasti ada survei internal PDIP yang menemukan bahwa suara Partai Demokrat naik. Karena itu dia panik sendiri kan. Jadi di situ konyolnya kan terbaca tuh. Kalau dia nggak anggap AHY atau Partai Demokrat partainya naik, maka dia nggak akan bikin upaya untuk menurunkan elektabilitas Demokrat kan. Apalagi Pak Muldoko nggak berhasil untuk menurunkan elektabilitas Partai Demokrat. Itu tidak pada saat situasi 10 tahun, 7 tahun akhir ini, pada saat kita menyusun nawacita yang harus diusung Jokowi pun kita juga membandingkan 10 tahun pemerintahan Pak SBY itu melakukan apa, dengan cara apa, dan gaya kepemimpinan apa yang harus ada corrective action di 10 tahun atau 5 tahun waktu itu pemerintahan Pak Jokowi. Jadi menurut saya membandingkan dua kepemimpinan, entah itu presiden, entah itu gubernur, entah itu wali kota, bupati, bahkan lurah, saya kira itu sesuatu keniscayaan ya, sesuatu yang realistis dan menurut saya juga sesuatu yang sangat perspektif di dalam memberikan satu hal-hal bagaimana cara menghadapi tantangan situasi zaman, situasi kondisi saat ini, dan itu merupakan suatu cara membina kita berdemokrasi juga untuk memberi wawasan pada generasi muda. Ini kayak main judi togel gitu. Gimana tuh? Kalau kalah nggak mengaku, kalau menang dipamer-pamer berlebih. Ya. Jadi bayangkan misalnya ada riset yang menunjukkan bahwa seluruh parameter ekonomi, politik, bahkan civil liberties itu unggul SBY itu. 53 bilang begitu. Lalu di hari terakhir Hasto akan bilang, oke, beasiswanya kami batalkan karena masih ada COVID. Kan dari awal memang ini ide untuk menggerogoti prestasi SBY kan. Jadi kalau bagaimana, di mana metodologinya kalau Hasto atau PDIP mensponsori analisis untuk membandingkan Jokowi dan SBY. Dan Jokowi itu adalah kader partai, dari situ aja metodologinya udah kacau gitu. Gimana? Jadi itu yang namanya ngupas jeruk di kebun jeruk gitu. Tidak bisa menilai satu-satu ya, karena kalau saya bilang Pak Jokowi yang paling cepat, Pak SBY tentu marah. Lalu juga kalau bilang sebaliknya juga sama. Tapi saya ingin mengatakan kedua pemimpin ini akan memiliki karakter yang berbeda. Tadi Bang Emrus mengatakan bahwa Pak SBY hati-hati, betul. Hati-hati, tapi Pak SBY juga punya kebijakan yang jitu. Ya, kalau katakanlah Pak Jokowi mengambil kebijakan yang cepat, ya itu juga bisa jadi terjadi di zaman Pak Jokowi.
Hasto mulai ketakutan dengan kader Demokrat, karena Kamhar Lakumani beberkan semua kebusukan partai PDIP. Partai Demokrat menanggapi Sekjen PDIP Hasto Kristianto melontarkan celotehan, yang nadanya menyindir kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Pemerintah era SBY dinilai oleh kader partai berlambang banteng moncong putih itu terlalu banyak menggelar rapat, tapi lamban dalam mengambil keputusan untuk menerbitkan kebijakan ketika negara sedang dilanda masalah. Menyikapi hal tersebut, Deputi Bapilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani mengatakan lagi-lagi Hasto meles dan semakin melebar dari pokok persoalan awal tentang tuduhannya bahwa Presiden sebelum Jokowi lamban dalam mengambil keputusan. Namun setelah disajikan fakta yang terbukti sebaliknya, Hasto meles dan kembali memproduksi kebohongan baru, ujar Kamhar. Bicara tentang bansos, menurut Kamhar, semestinya Hasto malu jika punya kepedulian dan keberpihakan terhadap penderitaan rakyat, sebab kader partainya lah yang menjadi koruptor bansos dikala rakyat sedang diterpa pandemi COVID-19 yang menyebabkan krisis kesehatan dan krisis ekonomi. Seperti diketahui, elit PDIP yang menjabat Menteri Sosial Juliari Batubara tersangkut kasus korupsi bansos di KPK. Kami bangga jika Pak SBY dikatakan sebagai Bapak Bansos karena kami tahu betul pemberian bansos dalam berbagai bentuk saat Pak SBY menjadi presiden adalah bentuk tanggung jawab dan hadirnya negara meringankan beban rakyat ketika sedang kesusahan dan sebagai kompensasi atas pengurangan subsidi pada masa itu, ujar Kamhar. Menurut dia tuduhan adanya motif politik itu tidak berdasar karena pasca 2009 pun atau di periode kedua pemerintahan SBY pemberian bansos tetap dilanjutkan. Rakyat justru sangat bersyukur dan berterima kasih menerima bansos yang sebelumnya tak pernah mereka nikmati. Pak SBY sangat peduli pada rakyatnya, ujarnya. Sebagai contoh lain, lanjut Kamhar, ketika kebijakan konversi minyak tanah ke gas, rakyat dibagikan kompor dan tabung gas 3 kg gratis. Ini jauh berbeda dengan watak dan karakter pemerintah sekarang. Subsidi dicabut tapi rakyat tidak dapat apa-apa secara langsung untuk meringankan bebannya, malah sampai sembako pun dipajakin, ujarnya. Pihaknya berkeyakinan jika SBY yang menjabat presiden ketika pandemi COVID-19 menerpa maka bisa dipastikan tes PCR dan swab antigen COVID-19 pasti digratiskan. Bukan seperti sekarang, rakyat lagi terpuruk malah dibebani kewajiban PCR untuk penerbangan. Semakin menambah beban penderitaan rakyat, katanya. Katanya partai, wong cilik, yang semestinya propor, nyatanya membuat rakyat semakin kesusahan, ujar Kamhar menambahkan. Menyoal Antasari Ashar, menurut Kamhar, justru partainya Hasto yang mempolitisasi perkara hukum Antasari Ashar seolah-olah politis, dan menggunakannya pada Pilgub DKI yang menyanyikan fitnah kepada Pak SBY yang berimbas pada pencalonan AHY. Laporan polisi Pak SBY terhadap Antasari Ashar tak diproses. Bayangkan, laporan polisi Presiden RI ke-6 tak diproses, semakin menegaskan betapa rezim ini begitu dominan, kekuasaan politik menjadi panglima, mas taat bukan hukum, Rex taat, ujar Kamhar. Masih teringat jelas dalam memori publik, lanjut Kamhar, bagaimana rezim PDIP diduga mengkriminalisasi Abraham Samad dan pimpinan KPK lainnya dengan perkara yang tak jelas di masa lalu mereka, terkait dengan catatan terhadap pencalonan Kapolri pada saat itu. Sampai-sampai ada lelucon di publik, jangan-jangan jika dulu saat mahasiswa Abraham Samad pernah berkendara tak menggunakan helm juga akan dipidanakan. Itulah respon publik bagaimana rezim ini memanfaatkan hukum dan memperlakukan KPK. Sudah menjadi pengetahuan bersama, KPK menjadi lemah saat partainya Hasto berkuasa, ujar Kamhar. Tak hanya itu, menurut Kamhar, kader PDI yang kini buronan KPK Harun Masiku hingga kini tak jelas keberadaannya. Hasto sama sekali tak punya kredibilitas dan integritas berbicara tentang KPK dan KPU, katanya. Jadi jelas sekali ketika Pak SBY menjadi presiden, hukum menjadi panglima ditegakkan tanpa pandang bulu. Sementara saat ini tidak demikian, dalam penegakan hukum maupun pemberantasan korupsi mengalami kemerosotan, kata Kamhar menambahkan. Sekali lagi Kamhar mengingatkan Hasto agar gaya politik post-truth yang terus dipertontonkannya dirubah. Terus-menerus menyajikan kebohongan secara konsisten agar publik kemudian menganggap ini sebagai kebenaran. Gaya politik seperti ini menjadi parasit demokrasi dan benalu reformasi, katanya.